Pejabat pendahulu, posisi wapres dipakai untuk menggerakkan hal besar. Ada Yusuf Kalla, seorang negosiator ulung. Budiono, ahli teknokrasi. Ada juga Ma'ruf Amin, yang memperkuat ekonomi syariah. Sementara Gibran, peran Gibran memang tidak terlihat di mata publik. Selama ini, dia banyak melakukan kunjungan yang hanya bersifat seremonial. Misalnya, bagi-bagi skincare, bagi-bagi susu, es sirup, bahkan ronda malam bareng warga. Belum lama ini, di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda, Gibran justru merayakannya dengan lomba mancing bersama warga. Pemuda sejati tidak menunggu panggung yang diberikan. Pemuda sejati menciptakan panggungnya sendiri, tanpa perlu didorong ke tengah arena oleh nama besar siapapun. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 jadi momen kita untuk menengok ke belakang dan menyadari bahwa negeri ini pernah dibangun oleh keberanian anak-anak muda yang menolak pasrah pada nasib. Dulu, darah mereka mendidih melawan ketidakadilan. Tapi kini, kita bisa menyaksikan sosok pemuda yang duduk di puncak kekuasaan. Sering digambarkan sebagai simbol generasi baru saat momen Pilpres 2024 lalu. Namanya Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. Saat kampanye, wajahnya dijual sebagai energi baru, pemimpin muda Surakarta yang dekat dengan milenial. Setelah dilantik 20 Oktober 2024, ia muncul dengan program digital. Ada program Lapor Mas Wapres. Katanya keren, futuristik, bercita rasa startup. 1 tahun berlalu, publik pun bertanya, gebrakannya mana? Motor perubahannya di mana? Ada narasi yang terus menempel pada Gibran. Apakah ia pemuda pembaru atau hanya penerus dinasti? Pejabat pendahulu, posisi wapres dipakai untuk menggerakkan hal besar. Ada Yusuf Kalla, seorang negosiator ulung. Budiono, ahli teknokrasi. Ada juga Ma'ruf Amin, yang memperkuat ekonomi syariah. Sementara Gibran bukan manusia yang lahir dari proses tahap demi tahap dalam meniti karir. Anak muda adalah mereka yang merintis karirnya dari awal dengan kerja keras dan membuktikan kemampuannya. Tapi ada aturan, konstitusi yang mendadak lentur demi meloloskannya sebagai wakil presiden. Ada nama besar ayahnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang tak mungkin dipisahkan dari karirnya. Ada satu monolog video yang dibuat Gibran pada 21 April 2025 lalu. Judulnya Giliran Kita. Katanya, dalam video itu bonus demografi butuh budaya kompetitif. Bagus sih kalimatnya. Namun, banyak yang menilai monolog Gibran itu merupakan pernyataan yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Apa yang dinyatakan itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi atas pemilihan dia sebagai wakil presiden. Kompetitif bagaimana kalau dirinya sendiri jadi contoh kompetisi yang jalurnya baru dibuka pas detik-detik terakhir. Lalu, ia juga bicara soal ruang tumbuh, soal kolaborasi. Pertanyaannya, ruang yang mana? Kolaborasi yang bagaimana? Apakah ruang-ruang tersebut sudah tersedia? Apakah sejumlah masukan dan peringatan yang disampaikan masyarakat sipil, khususnya anak-anak muda, didengar oleh pemerintah yang berkuasa saat ini? Buktinya, kritik masyarakat terkait tagar Indonesia Gelap justru dijawab dengan sentimen negatif. Ketika putra sulung Jokowi itu menyampaikan bahwa tercapainya bonus demografi Indonesia adalah merujuk kepada anak muda, Gibran seharusnya berkaca dari situasi ketersediaan lapangan kerja saat ini. Data BPS pada 2024 tentang tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok usia menunjukkan usia muda antara 15 sampai 24 tahun menjadi penyumbang terbesar pengangguran. Lalu, program 19 juta lapangan pekerjaan yang dulu diteriakan Gibran saat debat calon wakil presiden. Dengan lantang dia mengatakan bahwa akan membuka 19 juta lapangan kerja. Tapi kini, program itu justru dinilai paling mengecewakan.
Survei LSI berkata, ketidakpuasan mencapai lebih dari 71%. Gagasannya sebenarnya bagus, tapi eksekusinya masih jadi mimpi. Dalam perannya sebagai Wapres, Survei Indonesia Political Opinion atau IPO menunjukkan hanya 29% masyarakat yang puas dengan keberadaan dan peran Gibran. Bandingkan dengan Prabowo yang melambung di angka 86%. Keduanya berjalan bersama, tapi jurang persepsi publiknya seperti gunung dan lembah. Peran Gibran memang tidak terlihat di mata publik. Selama ini, dia banyak melakukan kunjungan yang hanya bersifat seremonial. Misalnya, bagi-bagi skincare, bagi-bagi susu, es sirup, bahkan ronda malam bareng warga. Belum lama ini, di momen peringatan Hari Sumpah Pemuda, Gibran justru merayakannya dengan lomba mancing bersama warga. Mengutip pernyataan Rocky Gerung, Gibran itu tidak butuh skincare. Yang dia butuh hanya brain care. Kini, pada peringatan Sumpah Pemuda yang ke-97, kita kembali bertanya, sumpah siapa yang harus dijaga? Semangat siapa yang harus dipikul? Lalu, pemuda seperti apa yang ingin kita banggakan? Perjuangan tidak diturunkan lewat garis darah, tapi lewat karya yang berani melampaui nama keluarga. Pemuda sejati tidak menunggu panggung yang diberikan. Pemuda sejati menciptakan panggungnya sendiri, tanpa perlu didorong ke tengah arena oleh nama besar siapapun.